Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Prastika dengan NIM 210291105 dan dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usaha program mahasiswa wirausaha dengan judul Inovasi Jajanan Kekinian dari Jamur Tiram, Jamur Crispy Biscuit. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Jamur merupakan makanan yang sehat, yang kaya manfaat, dan jamur memiliki nilai takaran gizi yang lengkap. Keunikan yang dimiliki produk ini adalah menggunakan bahan jamur sebagai bahan baku utama yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Kepopuleran jamur ini terbatas, oleh karena itu kami membuat inovasi jamur dengan membuat jamur crispy yang memiliki variasi rasa baru. Kehadiran jamur crispy di tengah masyarakat akan menambah deretan atau pilihan jajanan makanan ringan yang paling disukai dan bergizi tinggi. Dan tentunya menu baru ini akan menambah ciri khas makanan Indonesia yang berasal dari jamur. Komposisi jamur tiram yang tinggi mempunyai manfaat menyembuhkan berbagai penyakit seperti anemia dan obat anti tumor. Jamur tiram juga dapat memberikan gizi yang baik bagi tubuh, yang salah satunya dapat mengobati kekurangan gizi. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visi usaha yaitu menjadikan jamur tiram menjadi salah satu produk cemilan sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, mengangkat makanan tradisional menjadi makanan yang populer di masyarakat. Yang terakhir, menjadikan sebuah usaha kuliner yang maju dan kreatif dan memiliki berbagai rasa pilihan. Misi usaha, yang pertama mengutamakan kualitas produk, yang kedua selalu berinovasi pada produk tersebut, yang ketiga melayani konsumen dengan baik, dan yang terakhir mengelola usaha jamur crispy sesuai dengan bisnis yang sehat, bersih, dan rapi. Tujuan usaha ini yaitu yang pertama menciptakan produk makanan yang inovatif yang diperuntukkan bagi kesehatan tubuh dan bernilai gizi yang tinggi dengan berbagai pilihan rasa. Menciptakan suatu produk inovatif yang sehat dan bergizi serta mudah dilakukan dan dapat dijadikan makanan khas suatu daerah dalam upaya pengembangan dan promosi daerah. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, menambah pengalaman dan melatih kreativitas diri. Yang kelima, menambah penghasilan. Analisis SWOT dan strategi perusahaan. Analisis SWOT. Terdapat 4 faktor yang menjadi pertimbangan keberlangsungan jamur crispy, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan, yang kedua, weakness atau kelemahan, dan yang ketiga, opportunities, peluang, dan yang keempat adalah threats atau ancaman. Saya akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama, strength atau kekuatan. Terdiri dari yang pertama, itu disukai berbagai kalangan termasuk anak-anak. Yang kedua, memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang ketiga, harga terjangkau dan terbilang murah. Yang keempat, memiliki banyak pilihan rasa. Yang kelima, pemerolehan bahan baku yang mudah. Yang keenam, dapat diperoleh secara mudah bagi konsumen dengan cara online. Yang ketujuh, dapat dijadikan cemilan praktis untuk di perjalanan maupun untuk santai. Yang ke-8, pelayanan yang ramah. Yang ke-9, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan yang ke-10, kebersihan yang terjaga. Selanjutnya, weakness atau kelemahan terdiri dari yang pertama, tidak dapat dimakan oleh penderita penyakit asam urat karena menggunakan bahan baku jamur. Yang kedua, produk tidak dapat bertahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Yang ketiga, belum membuka cabang lain. Yang selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Usaha jamur crispy miskin berbeda dengan usaha pesaing lainnya, di mana kami menyediakan jamur crispy dengan berbagai pilihan rasa sehingga menarik konsumen untuk mencobanya, dan belum banyaknya pesaing yang membuka usaha ini. Yang terakhir, threats atau ancaman terdiri dari produk ini mungkin akan ditiru oleh orang lain, munculnya produk pesaing lebih inovatif, dan belum dikenal oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya, strategi perusahaan. Kegiatan promosi dan strategi akan dilakukan dengan cara konvensional dan digital yang biasa diterapkan untuk menarik konsumen, seperti yang pertama, melalui promosi dengan sosial media. Yang kedua, kerjasama dengan orang-orang yang berpotensi untuk meningkatkan peminat terhadap produk. Yang ketiga, video konten.
Yang keempat, poster brosur. Yang kelima, personal promotion. B. Deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha yang dikembangkan adalah kuliner, suatu bisnis yang digemari oleh masyarakat dalam berbagai bentuk dan olahan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya, jenis produk barang. Produk usaha ini berbentuk kuliner yang menyediakan inovasi baru yang memiliki rasa yang enak dan juga sehat untuk dikonsumsi. Jamur crispy Nesquik tersedia dengan rasa yang beraneka ragam dan menarik. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Kegunaan dari produk ini yaitu menambah deretan pilihan produk makanan yang diminati berbagai kalangan. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai makanan yang menambahkan jamur yang dapat meningkatkan konsumen jamur, baik dari kalangan anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Keunikan yang dimiliki produk ini adalah menggunakan bahan jamur sebagai bahan baku utama yang memiliki gizi yang tinggi. Inovasi dari produk ini yaitu memiliki berbagai macam varian rasa dibandingkan dengan produk lain sehingga konsumen tidak bosan. Yang C, rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Sasaran konsumen dari usaha ini yaitu masyarakat umum, siswa atau mahasiswa, event seperti bazar, ekspor, dan kegiatan lainnya. Wilayah pemasaran. Pemasaran perdana pada usaha ini berada di wilayah Sumatera Barat, yaitu di Kota Padang. Untuk kedepannya, usaha ini dikembangkan dengan memperluas area pasar menjadi nasional hingga ke beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan sistem promosi di media sosial dan pengiriman melalui jasa ekspedisi seperti GNT, GNE, dan lain-lain. Situasi persaingan. Untuk saat ini, usaha jamur crispy telah banyak beredar di Kota Padang, sehingga usaha jamur crispy ini harus lebih ekstra dalam mempromosikannya dan menjaga rasa yang sesuai dengan minat dan selera masyarakat konsumen. Jumlah dan harga produksi. Harga jual produksi ini disesuaikan dengan harga pesaing, bahkan harga produk ini bisa tergolong lebih murah dibandingkan dengan produk yang dijual di pasaran. Yang ke-D, yaitu rencana produksi. Ketersediaan bahan baku. Selanjutnya, ketersediaan alat atau teknologi. Proses produksinya tentu saja dengan menyediakan bahan baku dan bahan pendukung serta cara pembuatannya. E, rencana manajemen usaha. Yang pertama, bentuk usaha. Usaha jamur crispy Nesquik adalah bentuk usaha di bidang makanan. Untuk saat ini, varian rasanya masih terbatas, tetapi pasti akan lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Varian awal dari jamur crispy ini adalah rasa original, yaitu dengan rasa gurih dan digemari dan disesuaikan dengan lidah Indonesia. Struktur organisasinya berbentuk yang pertama ada Rani Syafitri sebagai ketua pelaksana, Fadilah Hani sebagai direksi keuangan, Rahayu Prastika sebagai direksi produksi, Nabila Sari sebagai direksi produksi, dan Fiona Yolanda Putri juga sebagai direksi produksi. F. Rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Berdasarkan hasil cash flow, perencanaan bisnis dengan modal awal 4.491.000 menghasilkan produk jamur crispy sebanyak 200 pack per minggu dengan penjualan pack kecil Rp5.000 dan pack besar Rp10.000. Perkiraan omset per bulan sekitar Rp6 juta, perkiraan omset per tahun sekitar Rp72.000, total biaya produksi per tahun sekitar Rp22.875.000, unit penjualan per tahun sebanyak kira-kira 9.600 pack, dan keuntungan per tahun sekitar Rp49.125.000. Rencana laba atau rugi. Laba atau rugi sama dengan Rp6 juta dikurang dengan modal yaitu Rp4.491.000 dan didapatkan laba yaitu sebesar Rp1.509.000. Analisis peak event point yaitu dengan menggunakan rumus BEP sama dengan total biaya produksi per harga dengan
membagi total biaya produksi yaitu sekitar 4.491.000 dibagi dengan harga yaitu didapatkan Rp449,1. Dan penutup, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan untuk mendirikan usaha jamur crispy Miss Grand dengan modal awal Rp4.491.000 dengan perkiraan omset bulanan Rp6 juta dan perkiraan pendapatan tahunan adalah Rp72 juta untuk tahun pertama dengan asumsi semua produk terjual habis, keuntungan Rp49.125.000 per tahun untuk membuat rencana bisnis ini layak untuk dijalankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.